Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara pendengar Radio Rasinda, khususnya para pendengar setia program Berita Sukacita yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini dapat kembali bersama-sama meluangkan waktu untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Apapun aktivitas dan juga keadaan yang saudara jalani saat ini, kiranya waktu sejenak bersama firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga berkat bagi kehidupan kita. Saya, Pendeta Christian Haryanto, mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 dengan tema membangun bangsa dengan semangat inklusif. Kiranya melalui renungan ini kita semakin memahami kehendak Tuhan dan juga dimampukan untuk menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, khususnya di tengah keberagaman yang ada di sekitar kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu di tengah berbagai kesibukan dan juga keberagaman kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami kehendak-Mu. Ajarilah kami melalui firman-Mu untuk melihat sesama dengan kasih, tidak terjebak pada perbedaan, berani membangun jembatan di tengah perbedaan, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan tidak hanya kami pahami, tetapi juga dapat kami hidupi di dalam perkataan, sikap, dan juga tindakan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda. Berbeda usia, suku, budaya, pendidikan, pekerjaan, kebiasaan, bahkan berbeda cara berpikir. Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang tidak selalu sama dengan kita. Tetapi hidup dalam keberagaman tentu tidaklah selalu mudah. Kita biasanya lebih nyaman berada bersama orang-orang yang memiliki kebiasaan, pemikiran,
atau latar belakang yang sama. Ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, kita bisa merasa asing. Bahkan tanpa sadar, perbedaan dapat membuat kita menjaga jarak. Dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28, kita menemukan sebuah perjumpaan yang menarik. Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Kanaan. Ia datang kepada Yesus dengan satu kebutuhan yang sangat besar. Anaknya sedang menderita dan membutuhkan pertolongan. Perempuan ini memiliki latar belakang yang berbeda dengan Tuhan Yesus dan para murid. Namun justru melalui perjumpaan inilah kita belajar bagaimana menghadapi sebuah perbedaan, melihat sesama, dan membuka ruang bagi kasih Allah. Melalui kisah ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah jangan terjebak pada perbedaan. Matius menceritakan bahwa Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Di sanalah datang seorang perempuan Kanaan dan berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini datang bukan untuk mencari perhatian. Ia datang karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Anak yang dikasihinya sedang menderita. Namun ada sesuatu yang membuat perjumpaan ini menjadi tidak sederhana. Ia adalah perempuan Kanaan. Ia bukan bagian dari bangsa Yahudi. Ia berasal dari kelompok yang berbeda. Perbedaan itu bahkan menjadi salah satu bagian yang sangat kuat dalam kisah ini. Para murid meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh perempuan itu pergi karena ia terus mengikuti dan berseru-seru. Kalau kita berhenti pada perbedaan, mungkin kita akan melihat perempuan ini hanya sebagai orang Kanaan. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan seorang ibu yang sedang berjuang untuk anaknya. Disinilah kita belajar. Jangan sampai perbedaan membuat kita berhenti melihat manusia secara utuh. Dalam kehidupan kita, hal yang sama bisa terjadi. Kita sering memberikan label kepada seseorang berdasarkan latar belakangnya. Kita melihat dari mana ia berasal, kelompoknya, pekerjaannya, pendidikannya, atau cara berpikirnya. Akibatnya kita bisa lupa melihat bahwa di balik semua itu ada seorang manusia yang memiliki cerita, pergumulan, harapan, dan kebutuhan. Karena itu, ketika kita berjumpa dengan orang yang berbeda dari kita, janganlah terburu-buru memberikan penilaian. Belajarlah mengenal orang tersebut, dengarkanlah ceritanya, cobalah memahami apa yang sedang ia alami. Sebab ketika kita terjebak pada perbedaan, kita akan memiliki kesempatan untuk melihat sesama dengan lebih manusiawi. Yang kedua, berani menembus batas. Perempuan Kanaan itu tidak berhenti ketika menghadapi kesulitan. Ia sudah datang kepada Tuhan Yesus. Ia berseru meminta pertolongan, namun pada awalnya tidak mendapatkan jawaban seperti yang ia harapkan. Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab perempuan itu. Para murid juga meminta agar perempuan tersebut disuruh pergi. Tetapi perempuan itu tidak menyerah. Ia tetap datang dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawaban Yesus pun tidak mudah. Yesus berkata, ia diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan muncul gambaran tentang anak-anak dan anjing. Namun perempuan Kanaan itu tetap percaya. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru menunjukkan kerendahan hati dan keyakinan bahwa sedikit saja pertolongan dari Tuhan Yesus sudah cukup baginya. Ia berkata, "Benar Tuhan," namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jawaban itu menunjukkan iman yang luar biasa.
Ia tidak membiarkan batas suku, status, maupun juga penolakan menghentikan langkahnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus pun berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan sejak saat itu anaknya sembuh. Kisah ini menunjukkan bahwa perjumpaan dengan orang yang berbeda membutuhkan keberanian. Kita perlu berani keluar dari kenyamanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada orang yang jarang kita sapa karena berbeda dengan kita. Mungkin ada tetangga yang berbeda latar belakang. Ada teman kerja yang berbeda cara berpikir. Ada orang di sekitar kita yang selama ini terasa asing. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Berani menyapa, berani mendengarkan, berani membuka ruang bagi orang lain. Jangan hanya membangun lingkaran pertemanan yang nyaman bagi diri kita sendiri. Beranilah memperluas lingkaran itu. Sebab ketika kita berani menembus batas, kita membuka kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayangkan. Yang ketiga, menjadi berkat bagi semua. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan berakhir dengan kesembuhan bagi anaknya. Perempuan itu datang membawa pergumulan, tetapi ia pulang membawa sukacita. Disinilah kita melihat bahwa perjumpaan dengan Kristus membawa kehidupan dan juga harapan. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menghadirkan pengalaman seperti itu dalam kehidupan orang lain. Kehadiran kita seharusnya tidak membuat orang semakin terasing. Sebaliknya, kehadiran kita seharusnya membawa pengharapan. Menjadi berkat tidak selalu melakukan sesuatu yang besar. Kadang-kadang menjadi berkat hanya berarti mau mendengarkan seseorang yang sedang membutuhkan teman. Menyapa orang yang selama ini merasa tidak diperhatikan, ataupun menolong seseorang yang sedang kesulitan, atau bahkan memberikan kesempatan kepada orang lain, atau hanya sekedar mengatakan, "Tenang, saya ada untukmu." Bayangkan kalau hal-hal sederhana ini seperti ini dilakukan oleh banyak orang. Keluarga akan menjadi lebih hangat, lingkungan menjadi lebih rukun, gereja menjadi lebih terbuka, dan masyarakat menjadi lebih kuat. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika orang lain berjumpa dengan saya, apakah mereka merasakan kasih atau justru semakin dijauhkan? Kiranya kehidupan kita menjadi seperti sebuah jembatan yang mempertemukan, bukan sebuah tembok yang memisahkan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 memperlihatkan kepada kita sebuah perjumpaan yang tidak sederhana. Ada perbedaan suku, ada batas-batas sosial, ada penolakan, bahkan ada percakapan yang sulit. Tetapi di tengah semua itu kita menemukan iman seorang perempuan Kanaan yang tidak pernah menyerah, dan kasih Allah yang bekerja melalui batas-batas manusia. Dari kisah ini kita belajar 3 hal. Pertama, janganlah terjebak pada perbedaan. Belajarlah melihat manusia di balik segala perbedaannya. Kedua, beranilah menembus batas. Jangan biarkan perbedaan membuat kita berhenti membangun hubungan dengan sesama. Dan yang ketiga, mari kita menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah kehadiran kita membawa pengharapan, pertolongan, dan juga kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Indonesia adalah bangsa yang beragam, karena itu membangun bangsa tidak hanya dilakukan melalui hal-hal yang besar. Kita juga membangunnya melalui cara kita memperlakukan orang lain setiap hari.
Ketika kita memilih untuk tidak terjebak pada perbedaan, berani membangun jembatan dan menghadirkan kasih kepada sesama, kita sedang mengambil bagian di dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Kiranya melalui kehidupan kita, semakin banyak orang dapat mengalami kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk tidak terjebak pada perbedaan, tetapi dapat melihat setiap orang sebagai sesama yang Engkau kasihi. Berikan kepada kami keberanian untuk menembus batas-batas yang memisahkan, membangun jembatan-jembatan persaudaraan, dan menghadirkan kasih serta pengharapan dimanapun kami berada. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan juga bangsa kami. Kiranya melalui perkataan, sikap, dan juga tindakan kami, semakin banyak orang yang dapat merasakan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara pendengar Radio Rasinda, khususnya para pendengar setia program Berita Sukacita yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Saya Pendeta Christian Haryanto dari GKJ Kismorejo mengucapkan terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan Berita Sukacita di Radio Rasinda. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai sebuah renungan, tetapi sungguh-sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.